semuanya. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak Haryono. Selamat siang, Pak. Suaranya putus-putus, Pak Haryono. Putus-putus. Masih putus-putus. Tes. Sudah jelas, Pak. Sudah lebih jelas, Pak. Oke, teman-teman kita akan teman-teman, kita mulai. Kalau suara saya masih putus-putus, interupsi ya, Mas ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, mulai jadi pelajaran kita. Itu beberapa slide yang sudah saya siapkan. Kita mulai dari yang ini. Kalau kita ingin belajar data science, jadi kira-kira prosesnya seperti ini. Jadi pertama, kita bisa, ini untuk data scientist ya. Jadi kita lebih kepada gimana menjadi data scientist gitu ya. Sehingga memang sebagai foundation yang paling penting adalah kita bisa mengenal Python ya. Belajar Python itu primer on Python. Jadi kayak kemarin yang pertama-tama, yang kedua ya, tugas yang kedua itu saya sampaikan kepada teman-teman itu tentang berkaitan menggunakan Python secara dasar. Nah ini di kayak variabel, data types, variabel Python. Ada kayak gini adalah kemudian ada arithmetic comparison operator. Logical operator ini adalah dasar-dasar primer ya, primer daripada Python itu sendiri. Jadi kalau teman-teman tidak memahami dasar ini akan sulit untuk menjadi data scientist ya. Karena hampir untuk memproses data itu secara otomatis menggunakan Python lebih banyak ini ya, banyak yang dipakai orang-orang yang sedang pakai untuk Python. Meskipun bisa juga menggunakan bahasa yang lain, cuman biasanya data science yang berkaitan dengan big data itu menggunakan Python. Menggunakan bahasa lain juga memungkinkan, tidak masalah juga. Karena sekarang juga mulai banyak tool-toolnya, jadi kayak Pandas, kayak Matplotlib juga, setiap bahasa punya cara untuk menyelesaikannya. Kemudian ini adalah foundationnya yang tadi kayak. Kemudian yang selanjutnya adalah data science yang khusus untuk gimana Python bisa untuk data science ya. Di saya juga ada yang khusus untuk data science-nya. Jadi ini lebih khusus kepada ke data science. Jadi, terus kemudian setelah teman-teman memahami tentang foundation-nya, basic-basicnya tadi, ini adalah primer yang harus teman-teman pahami. Kalau tidak dihafal, tidak mengapa. Jadi ini memang tidak perlu dihafal, tapi difahami. Jadi logical
operation itu adalah dasar-dasarnya bagi yang masih belum pernah belajar bahasa pemrograman. Ini adalah dasar-dasarnya. Kemudian adalah yang dia khusus untuk data science ya, Python for data science. Di sana sudah ada menggunakan libraries, ya, di mana memang Python is very versatile, widely used programming language ya, untuk data science. Nah, simplicity dan ekosistemnya ya, ekosistemnya itu sangat kaya. Dari mana? Dari libraries yang sudah ada, ya seperti NumPy, NumPy untuk numerical computation, ada Pandas, Matplotlib, dan Sklearn, sudah ada di sana. Jadi ini khusus untuk menggunakan library yang biasa digunakan untuk data science itu. Kemudian step selanjutnya, getting your dataset ready for processing. Jadi dengan kita sudah mempunyai basic 2 ini, kita mungkin bisa mengambil dataset. Ya, kemarin kita sudah coba untuk menggunakan alter link, yaitu kita punya dataset kayak Excel ya, JSON itu CSV, terus kita jadikan CSV dari JSON menjadi CSV pakai masalahnya. Itu adalah dataset yang kan kita proses. Dan selanjutnya adalah memvisualisasikan. Jadi setelah diproses, gimana caranya memvisualisasikan? Menampilkan chart, menampilkan pie. Ya, itu juga ada juga di alter link kemarin. Ya. Sudah ada cara memvisualisasikan. Nah, jadi 1, 2, 3, kemudian gimana memvisualisasikan. Kemudian terus statistik dan probabilitas. Jadi sebenarnya data science itu berkaitan dengan statik dan probability-nya gimana. Jadi kalau misalkan ada 10 orang ya, 10 orang itu yang dapat 9 adalah 8 orang. Yang dapat 9, 8 orang. Yang dapat 5 cuma 2 orang ya. Begitu berarti kita bisa menyimpulkan dari data itu bahwa probabilitasnya ini kalau diajari ini bisa masuk, bisa jalan. Nah itu probabilitasnya, kemungkinannya seperti itu. Jadi sebenarnya AI itu juga probabilitasnya, tapi karena probabilitasnya itu sangat akurat, jadi kayak nggak salah aja gitu, kayak benar terus gitu. Jadi dengan gitu kita bisa mengambil kesimpulan, oh dengan ini berarti kita bisa menggunakan teknik ini karena semuanya mendapat 8 atau 9 kita bisa menggunakan teknik. Jadi probabilitas AI sebenarnya based on probabilitas yang sangat akurat. Kemudian statistical modeling dan fitting ya. Kita modelkan, fitkan. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang lain seperti apa. Kemudian kalau kita mau selanjutnya itu explore machine learning. Ini mungkin ada topik tersendiri atau mata kuliah tersendiri. Nah ini ada irisan di mana posisi daripada data scientist itu. Jadi dia ada di tengah data scientist-nya. Kemudian ada data engineer. Data engineer ini software engineering dan math statistik algorithms. Ya, ada di sini. Kemudian ada data analis dari data communication itu. Dan dia ada di tengah irisannya. Skill-skill yang perlu punya itu data science itu, ya data modeling, predictive analysis, advanced statistik dan probability, basic programming. Nah, tapi ini untuk data analysis adalah solid programming skill.
Data-data sekarang sudah mulai banyak malah yang dalam bentuk unstructured ya, kayak video, ya, video image atau LLM, ya, language itu sebenarnya unstructured ya, tapi bisa dibaca menggunakan LLM itu sudah bisa, sudah bagus sekali. Nah, ini saya Olama ya, teman-teman kalau pernah dengar Olama kan, Olama itu kita bisa menggunakan LLM-nya itu di komputer kita, ya. Jadi kayak ini adalah AI yang kita install, punyanya Facebook itu. Jadi kayak open chat, ya, ChatGPT, tapi lokal gitu ya. Meskipun nggak bagus, tapi ya itu sudah cukup untuk bisa komunikasi dengan komputer menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu adalah unstructured ya. Jadi tidak ada modelnya, yang pokoknya ada suara, ada tulisan ya gitu, tapi ada datanya yang bisa dipahami. Kemudian kalau structure itu terdefinisikan yang seperti kayak tabel-tabel yang sudah kita sampaikan kemarin ya, kayak JSON data gitu ya. Nah, itu adalah terstruktur. Nah, ini ya, kenapa dia terstruktur? Karena student ID ya berarti string kan ini. Nama juga string, enrollment. Kemudian year-nya ini adalah number atau integer. Jadi integer seperti itu. Jadi terstruktur, ada jelas fill-nya gitu. Jadi terstruktur dan mulai banyak yang unstructured malah. Ya. Jadi skor digital datanya itu. Dari data itu kita bisa membuat plot atau visual gitu ya, seperti ini misalnya contohnya. Jadi X sama Y, kemudian kita punya data banyak, kemudian kita visualisasikan. Oh berarti scattering-nya itu ada di daerah sini yang paling banyak dominannya. Dari data yang banyak kita bisa membacanya. Jadi cocok juga untuk misalkan pemasaran, gitu ya. Biasanya menggunakan data-data ini supaya efektif bagaimana memasarkan produk begitu. Jadi melalui, makanya data science itu memang dibutuhkan ya, memang banyak dibutuhkan. Kadang untuk saat ini cukup bagus ya, salarinya masih cukup bagus. Ini discovery, data preparation, model planning, model building, communication result, rasional. Ini seperti biasa kalau dalam membuat project ya, caranya. Nah ini untuk Python-nya ini kenapa kita push ke Python, jadi teman-teman yang paling otomatisnya itu, jadi automation-nya dan fleksibilitasnya. Jadi ketimbang hal yang lain, misalkan menggunakan Aterlink, itu Python lebih fleksibel ya. Apalagi kita seorang ya, jadi di bidang IT, sekolahnya di IT juga. Nah, ini adalah hal yang penting menggunakan Python. Jadi karena dia fast development ya, di mana banyak library yang sudah ada yang tadi kita sebutkan, easily compatible, bisa running di beberapa platform, di Linux, di Windows. Nah, kemudian backend di device, embedded device juga bisa running di sana asalkan ada Linux-nya juga sih. Kemudian juga bisa juga Python juga running di ARM juga ya, ARM bot. Extensive libraries ya, sudah sampaikan bahwa libraries-nya itu cukup banyak ya. Jadi kita sampaikan. Kemudian ada fewer line code, jadi code-nya lebih sedikit. Karena dengan libraries itu membantu kita, jadi tidak terlalu banyak
object oriented. Jadi ini hal yang sangat mendukung ya object oriented. Jadi hampir semuanya sekarang ini menggunakan object oriented, kecuali embedded programming masih C ya. Meskipun kadang kalau sudah besar kita nggak bisa pakai C lagi, harus C++ gitu supaya supaya bisa dibaca dengan baik juga ya. C++ juga object oriented programming ya. Kemudian extensible, bisa di-extend, kemudian ya jelas ini free dan easy to use ya. Banyak yang backgroundnya itu bukan IT tapi dari math atau dari fisik itu bisa menggunakan Python ini karena mudah. Ya. Python itu improve productivity, slow speed, tapi ya masih kalah dengan C# yang bukan interpreted language, dan sini not memory efficient kalau interpreted language itu. Interpreted language itu tidak perlu dikompil ya, dia bisa jalan ya, langsung seperti JavaScript ya, seperti itu juga interpreted language. Sehingga disadvantage-nya adalah not memory efficient ya. Kemudian dynamically type. Jadi ini dynamically type itu kadang nggak ya kayak number gitu saja, nggak terlalu type safe ya. Jadi karena interpreted language jadi kurang type safe juga. Tapi di satu sisi mudah untuk memprogram karena nggak usah tahu secara capek-capek ini pakai apa, float atau integer atau ya, langsung dinamis memahami ya. Kita kasih tahu kita variabel ini dikasih string, kemudian berarti ini langsung dinamis, langsung tahu bahwa ini variabel untuk string. Nah, seperti itu. Free ya tentu. Fast library support. Nah, jadi disadvantage-nya adalah slow, kemudian not memory efficient ya karena tidak compile code, ya, dia interpreted language, dan weak in mobile computing ya memang. Kalau mau computing ya misalkan kayak Flutter dan lain. Database access dan runtime errornya kurang begitu ya, kadang harus runtime error dulu ya. Jadi bedanya compile error sama runtime error ya. Kalau compile error seperti kita menggunakan C#, Java ya, Java itu adalah compile error ya. Tapi yang ini adalah runtime error. Maksudnya adalah kita pas membuat kode itu nggak langsung ketahuan errornya, meskipun ada bantuan kayak semacam IntelliSense gitu ya, error, tapi ada yang IDE-nya yang ya IDE itu kayak ini model IDE itu. Jadi nggak tahu errornya, kecuali kalau sudah dijalankan ya kayak JavaScript juga itu kalau sudah dijalankan baru ketahuan errornya. Namanya juga run ya, run itu berarti berjalan atau berlari atau sedang jalan gitu. Jadi taunya error itu kalau sudah jalan. Jadi ini kode ini salah, kalau sudah jalan baru ketahuan. Beda kalau kode salah sebelum dijalankan, sudah tahu salah dulu sebelum dijalankan, itu lebih baik. Kenapa? Karena sudah ada penjagaan terlebih dahulu ketimbang nanti errornya pas sudah jalan ya. Nanti errornya sudah jalan nggak tahu kemana-mana malah, jadi capek programnya juga. Ternyata errornya cuma salah sintak gitu ya. Ya itu namanya sangat sulit juga. Jadi type safe-nya nggak begitu bagus. Makanya dia runtime error. Nah, meskipun begitu, ini sudah kadung banyak yang memakai, jadi sudah populer. Jadi karena itu mungkin karena gampang itu kan, dan kemudian dari berbagai domain ya, orang-orang berbagai domain fisika, mekatronik dan lainnya bisa menggunakannya, sehingga dia sudah populer ya, sehingga banyak yang menggunakan juga itu ya. Jadi kita tahu Python cukup
besar. Oke. Mungkin teman-teman kemarin sudah mencoba pakai menggunakan itu ya, collab ya, collab. Ya, collab Google ini kita bisa menggunakannya tanpa instalasi, ini langsung kita bisa jalankan di sini. Ini mungkin teman-teman sudah coba yang kemarin tugas itu. Collab Google. Nah, tapi ada lagi yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan Visual Studio 2022. Ini gratis kalau kita pilih yang community ya. Nah, ini punya saya ini, nah ini gratis. Ya, tinggal di-download aja, nanti teman-teman bisa pilih saat instalasi, dipilih yang ada Python-nya. Jadi ada checklist gitu, nanti teman-teman pilih centangnya yang Python. Python-nya ada Python gitu ya, dipilih aja. Jadi sudah terinstall, sudah ada kayak gitu. Jadi install produk. Nah, ini bisa menggunakan itu. Caranya ada di banyak cara. Di teman-teman pakai ChatGPT atau itu bisa instalasi dengan menggunakan Visual Studio atau ini caranya. Nah, ini seperti Google Lab juga bisa. Cuman ya itu agak berat ya kalau internetnya enggak. Jadi runtime-nya. Jadi ini kita run aja masih muter-muter aja, enggak lah, masih lama gitu ya. Sebenarnya itu kelemahan dari online ya. Dia di dalam server. Nah, masih muter. Dan kalau kita jalankan di sini cepat banget. Nah, ini selain Visual Studio, kita juga bisa menggunakan Visual Code. Ya, Visual Code ini lebih bagus nih anunya, apa tampilannya ya. Mungkin kalau Python lebih support ya, banyak support karena sebenarnya Visual Studio ini secara de facto dia support C# gitu ya. Meskipun bisa juga dipakai di sini juga. Nah, kalau Visual Code ini segala macam bahasa hampir bisa ya, sebagian besar ya, ya semua ya, cuman sebagian besar ya. Nah, ini Visual Code. Nah, ini Visual Code ini seperti ini, teman-teman bisa tulis Visual Studio Code. Ini lebih ringan kalau laptop teman-teman nggak begitu cepat, bisa menggunakan Visual Code ini. Ini cukup cepat nih. Saya misalnya, nah ini jalanin. Ini kita menggunakan Pandas, Matplotlib. Nah, ini sudah langsung keluar sketchup. Cepat sih kalau pakai Visual Code ini. Pakai ini juga bisa. Jadi cuma ini agak berat aja. Misalnya ini kita jalankan, ini sudah menjadi star, ya, star begitu bisa. Nah, ini juga sama juga menggunakan library berupa ini ya, Pandas. Tapi warnanya beda kan. Nah, kalau ini warnanya kayak begini sudah menarik ya warnanya. Terus ini warnanya kayak gini, nggak begitu menarik. Nah, selain itu juga teman-teman bisa pakai Jupyter ya. Jupyter itu saya nggak memakai sih kalau Jupyter saya. Jupyter Python. Nah, ini Jupyter Notebook. Installing juga ada cara install, jadi teman-teman bisa pilih aja, mulai dicoba aja. Ini juga cukup populer ya, Jupyter ini.
Jadi kita pilih Python kalau mau buat project. Ya, di sini misalkan kita mau project Python. Nah, di sini ada pilihannya sudah. Nah, ini Python application. Kita bisa next sampai selesai. Nanti ditaruhnya di mana gitu ya. Setelah itu kita nanti bisa dapetin ini, terus bisa tinggal kita tambah-tambah aja file-filenya itu. Nah, ini ada di sini environmentnya itu untuk apa aja yang akan kita install ya. Jadi environmentnya seperti apa, kemudian ya, ada latihan yang cukup lumayan nih kalau teman-teman mau coba. Sehingga saya sudah dijalan semua, jadi ini bisa dicoba aja, nanti saya sharing. So, sekarang aja nanti kita kerja lupa. Ini saya Python project. Soalnya di sini. Sambil saya sharing, mungkin ada yang bisa sampaikan kalau mau ngobrol-ngobrol apa. Source code. Kemarin bisa buat contohnya itu yang untuk Python itu sudah dicoba pakai Google Colab sudah. Sudah, Pak. Ya. Sudah Pak, sudah dicoba kemarin. Yang non IT sudah coba Google Colab-nya sudah jalan. Yang non IT, yang lulusannya atau bidangnya kerjanya Google itu sudah coba ya Google Colab. Ini teman-teman bisa source. Ada kesulitan nggak? Dari source code. Itu ada Python, kemudian ada solution. Ya, di open solution-nya aja nanti. Jadi tentunya teman-teman sudah install dulu ya Visual Studio-nya tapi kalau sudah diinstal nanti bisa dibuka seperti ini hasilnya. Nah, ini juga bisa dibuka di Visual Code. Nanti teman-teman bisa open foldernya di mana, nah, itu dibuka. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada environment 1, environment 2, environment. Ini hal-hal yang sudah kita install. Installnya, ini instalasi Pandas ada di sini. SciPy, TensorFlow, ini adalah library yang biasa dipakai untuk membuat program. Ini scriptnya juga sudah termasuk di sini, ada Python-nya. Ini latihan-latihannya. Bisa latihan dari paling awal, misalkan operator. Dari operator kemudian ke kayak ini, numerik ini. Jadi dari operator numerik, kemudian if else. If else-nya seperti ini. Kemudian function-nya seperti ini. Function. Ini function bisa di komen ya. Ada banyak function yang bisa diambil. Caranya bagaimana? Kalau saran saya,
yang dasar itu sudah difahami aja gitu, nggak terlalu detail banget, nggak apa-apa, tapi kemudian terus buat project gitu ya. Mulai buat project aja gitu terus, jadi nanti sambil jalan belajarnya. Jadi kita juga akan bantu untuk mempelajari juga. Jadi teman-teman bisa langsung buat project aja. Yang penting dasar yang kemarin saya sampaikan di sini ya, itu dasar-dasarnya semuanya ini teman-teman kuasai. Nah ini data types yang sebenarnya nggak kerja, tapi di otomatis ya karena dynamics ya. Ini ada integer, float, string, tuple, list, complex number. Sequence type, jadi dia perbedaannya dari yang sequence type sama yang ada di sini. Berarti dia ada semacam data lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Sama dengan dictionary ini juga berarti lebih dari satu. Ada dictionary, ada sequence type. Jadi yang ini ada beberapa data. Kalau yang boolean, set, numerik, integer, float, number ini satu data aja. Satu data aja. Sedangkan yang dictionaries berarti lebih dari satu data. Nah ini teman-temannya sudah, jadi seperti biasa kalau kita lakukan penambahan, pengurangan, pembagian, division. Comparison membandingkan ya, if else, kemudian ada operator. Jadi untuk logical N, X dan Y, kemudian ada bitwise. Bitwise ini mungkin jarang dipakai yang kalau misalnya kita di pemrograman tingkat tinggi, misalnya untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk aplikasi yang visual itu jarang dipakai. Cuman kalau untuk embedded biasanya juga dipakai ya, untuk kayak bitwise right shift ya, bergeser 8 bit ke samping, bitwise left shift ya, ke kanan atau ke kiri ya, ini biasanya juga dipakai ya, untuk mempermudah, misalkan dari 16 bit dirubah menjadi 8 bit ya. Jadi kalau data itu kan ada yang 16 bit, ada yang sifatnya integer 16 bit kayak gini ya, UINT 16 bit. Nah, dirubah menjadi UINT 8 bit. Unsigned integer 16 bit dirubah menjadi unsigned integer 8 bit. Nah, itu bagaimana caranya? Ini biasanya dibutuhkan ketika kita mau kirim data yang datanya itu per 8 bit gitu. Ternyata datanya yang dikirim itu cuman sudah 16 bit, gimana supaya kita bisa mengirim data per 8 bit. Nah itu gimana mengkonversinya itu sudah hal yang mudah sekarang, jadi tidak perlu susah-susah. Jadi adanya ChatGPT ini bisa membantu teman-teman untuk memprogram, makanya saya sarankan langsung program aja, nanti kalau ada kesulitan bisa tanya ke ChatGPT. Bahkan ada juga sekarang itu DeepSeek ya, DeepSeek itu juga cukup menggemparkan juga ini kayaknya. DeepSeek itu. Ini dari Cina ini. Hanya akan bersaing dengan ChatGPT. Ya sudah bersaing. Jadi memprogram sekarang sudah cukup mudah, teman-teman tinggal tanya. Ya, misalkan tadi ya konversi, convert from
2016 to misalkan in Python. Python sebenarnya nggak ada sih, cuman lihat aja Pak. JavaScript ada. Lagi nih. Jadi ini dari NumPy ya, dari NumPy itu ada, misalkan kita data dalam bentuk, makanya ini dynamic kan, nggak ada type tipenya kan, langsung aja pokoknya ditulis langsung keluar. Itu kalau C++ kan kita harus nulis depannya tipenya apa gitu, terus diubah ke sana. Nanti kita bisa bilangkan bisa bedakan di sini si bahasa C ya, in C++ misalnya. Bedanya seperti apa? Nah, ini kalau di C++ langsung pakai static cache. Jadi 16 bit menjadi 8 bit. Ya. Jadi itu menggunakan static cache. Ada di sana static cache-nya. Nah, ini yang Python menggunakan NumPy ya. NumPy datanya itu dalam bentuk int 16 menjadi 8. Sebenarnya ini apa sih 16 sama 8 ini? Di convert gitu. Coba kita tanya. Jadi 16 itu unsigned integer ya, ini sudah ada. Unsigned integer di mana data itu lebarnya itu 16 bit. Ya kalau misalkan jalan gitu ya. Jalan itu luasnya 16 meter gitu. Nah, kalau meter lebarnya ya, lebarnya. Jadi kalau misalkan lebarnya itu 8 meter, itu berarti kan kita mobilnya maksimal kan 2 ya misalnya, 2 mobil, 8 meter 2 mobil. Tapi kalau 16 bit bisa 4 mobil ya gitu. Jadi kita kirimnya itu berapa gitu. Mengirim datanya. Kalau misalkan dalam dunia telekomunikasi biasanya pakai 8 bit itu yang pakai LoRa itu berarti kita harus pakai 8 bit gitu. Dan kita convert menjadi 8 bit. Jadi ngirimnya nanti per 8 bit ya pengiriman datanya. Ya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu penggunaan bitwise. Nah, tadi ngomong-ngomong, gimana kalau menggunakan bitwise? Convert use bitwise. Conversion bisa menggunakan static cache, tapi kalau bitwise gimana caranya? Yaitu dengan operasi tadi, operasi yang ini tadi. Nah, banyak jalan menuju Roma. Jadi caranya ini adalah nah ini untuk menggunakan bitwise pakai N. Nah, ini menggunakan bitwise pakai N. Gitu. Atau menggunakan ini, ya, jadi pakai shift, menggunakan shift, extract specific bits, ya. Jadi kita shift gitu ya. Karena 16 bit, jadi kita shift FF ya ke sana sebanyak 16 itu. Ya, begitu kira-kira cara konversi gunaan dari bitwise ini. Kemudian ada operator, nah itu sudah biasa, operator itu perkalian, pertambahan menggunakan sintaks yang sama. Persen ini division ya, modulus ya, sisa hasil. Nah, kemudian ada function, ya
seperti ini function. Mungkin teman-teman bisa go through ke sini ya. Itu ada functionnya di sini. Nah, ini contohnya function. Misalnya kita menjalankan ini, ya kita bisa langsung saja. Misalnya kita mau jalankan close others, gitu. Terus kemudian kita jalankan, terus kita breakpoint di sini. Item debugger. Nah, ini tinggal langsung cepat jalannya. Ini langsung kita breakpoint di sini. Berarti dia memanggil, ini enggak ada ya, yang kita ini adalah komen ya, komen yang jadi tidak, oh itu saya belum record nih kayaknya. Pangolin ini kini direcam. Jadi kalau kita lihat di function ini kita bisa manggil function, kemudian nah ini bisa kita breakpoint di sini terus kita jalankan. Nah ini keluar welcome to ini function. Modelnya di kita punya function, terus kalau di sisa kan biasanya kita kurung buka gini ya, atau C++ kurung buka gini, atau di Java juga seperti itu, TypeScript ya. Nah ini bisa kita gunakan menjorok ininya, menjorok ke dalam ini. Ini agak bisa menjorok kayak gini. Jadi ini ada dua nih sekarang. Gimana kalau kita menjorok ke sini? Kita taruh di sini ya. Nah, ini kita bilangin AA, kemudian ini ada BB, ini ada CC. Jadi nanti teman-teman bisa memperhatikan urut-urutannya. Nah, urutan yang pertama dipakainya adalah ini yang dipanggilnya. Jadi ini karena apa? Karena sudah beda. Ini kalau misalnya di sisap sih tinggal begini dan begini ya, langsung ada ketahuan. Oh berarti ini punyanya fun gitu ya. Tapi ini di sini nggak ada, jadi yang mendandakan adalah menjoroknya ini. Ya, ini menjoroknya, terus kemudian ini masih dalam satu ini lain. Gitu. Itu kita bisa jalankan, masuk ke sini, baru ke sana, segini. Kita bisa tambah lagi untuk belajar aja. Jadi kalau pakai shortcut ini ringan sih, saya merasa ringan, lebih cepat aja gitu, nggak kayak di Collapse atau di Visual Studio ya. Visual Studio ini cukup berat sih, iya masih berat juga. Nah, ini paling cepet aja nih, saya suka nih program di sini. Nah, kita bisa lihat nih, kita akan ganti. Nah, ini masih dipunyai fun, ini masih dijalankan fun. Di urut-urutannya ada AA dulu pertama dijalankan, baru kemudian CC, kemudian BB, kemudian FF. Ini adalah sama dalam satu fun ini. Itu adalah function yang teman-teman mungkin ada juga yang lain sudah dibahas ya. Python function. Ya, kulit bisa masukkan parameter sama seperti program-program lain menggunakan parameter juga. Ada if else, if ya condition seperti ini, kemudian T2 ada statement di sini. Nah, itu yang pokok-pokok fondasi yang teman-teman bisa mulai belajar bagi yang belum belajar untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya.
ulangi saja bagi yang belum belajar ini yang apa aja yang mesti dipelajari ya, seperti basic operation, kemudian input output, conditional statement, loops, looping, ini looping ini, dan ada function, ada list, dictionaries. Dan nanti kita coba lihat ya supaya kita bisa refresh bagi yang sudah belajar, kita bisa refreshing kayak tabel seperti apa, kemudian ya itu kita coba refresh. Oke, mungkin seperti ini dulu untuk pertemuan awal, untuk sesi awal. Nanti bisa kita lanjutkan lagi di jam 1 ya. Barangkali demikian, kita tutup dulu untuk kita jeda dulu. Terima kasih, selamat siang, sampai ketemu kembali. Bye-bye. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Yang Masih Pak. Yuk, Siang. sudah.